Kisah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah narasi eskatologi yang paling mencekam dalam tradisi Islam. Ia menandakan puncak fitnah atau ujian bagi umat manusia sebelum kiamat. Berikut adalah kisah lengkap yang disusun berdasarkan referensi dari hadis-hadis sahih, terutama riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tidak ada ujian yang lebih dahsyat sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap nabi telah memperingatkan umatnya tentang sosok buta sebelah ini. Maksudnya buta sebelah matanya. Ia bukan sekedar penjahat biasa, melainkan sosok yang diberi kelebihan supranatural oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi keimanan manusia. Sebelum Dajjal benar-benar menampakkan diri, dunia akan dilanda krisis global yang sangat berat. Berdasarkan penjelasan di beberapa riwayat bahwa dunia akan mengalami 3 tahun masa kekeringan. Yang pertama adalah langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian tahun yang kedua, langit menahan 2/3 hujan dan bumi menahan 2/3 tumbuhan. Sedangkan tahun yang ketiga, langit tidak menurunkan setetes pun air dan bumi tidak menumbuhkan sehelai pun daun. Nah, kondisi kelaparan hebat ini membuat manusia berada dalam titik terlemahnya. Di saat itulah kemudian Dajjal muncul sebagai penyelamat. Tapi yang dimaksud dengan penyelamat di sini adalah penyelamat palsu yang membawa makanan dan air. Dajjal saat ini diyakini sedang terbelenggu di sebuah pulau rahasia. Kisah ini diperkuat oleh hadis Tamim Ad-Dari yang pernah terdampar di sebuah pulau yang bertemu sosok besar yang terikat rantai besi dari leher hingga mata kakinya. Sosok itu bertanya tentang kondisi kebun kurma di Baisan, Danau Tabariyah di Galilea, dan mata air Zuhur. Jika tanda-tanda alam di tempat tersebut adalah sudah mengering, maka itulah saatnya ia dilepaskan. Dajjal akan keluar dari arah timur, tepatnya dari wilayah Khurasan atau Asfahan di negara Iran. Ia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan yang mengenakan atau yang memakai jubah tebal atau tayalisah kalau bahasa Irannya. Ketika keluar, Dajjal akan bergerak sangat cepat seperti awan yang ditiup oleh angin. Dia menetap di bumi selama 40 hari 40 malam. Akan tetapi durasinya tidak biasa. Hari pertama terasa seperti 1 tahun. Hari kedua terasa seperti 1 bulan. Dan hari ketiga terasa seperti 1 minggu. Sedangkan sisa hari-harinya seperti hari-hari biasa. Ia akan mendatangi setiap jengkal tanah di bumi kecuali 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di setiap kali ia mencoba masuk ke kota tersebut, ia melihat malaikat-malaikat berbaris sambil memegang pedang terhunus yang menjaganya. Dajjal hanya akan berkemah di daerah bergaram di luar kota Madinah. Lalu terjadi gempa selama 3 kali yang membuat orang-orang munafik keluar dari Madinah dan kemudian bergabung dengan Dajjal. Dajjal memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu manusia yang imannya lemah. Yang pertama, Dajjal itu membawa surga dan neraka. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga, yaitu taman-taman hijau. Kemudian membawa seperti neraka atau api neraka. Namun
Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa surganya adalah api neraka dan nerakanya justru adalah air yang sangat sejuk. Yang kedua, Dajjal dapat mengontrol alam. Jika sebuah kaum beriman kepadanya, ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga ternak mereka gemuk-gemuk. Jika sebuah kaum menolaknya, maka ia membuat tanah mereka tandus seketika itu. Kemudian yang ketiga, Dajjal mampu menghidupkan orang yang mati. Ia akan membelah seorang pemuda menjadi dua, lalu memanggilnya hingga pemuda itu hidup kembali sambil tertawa. Akan tetapi setelah itu ia tidak akan bisa lagi untuk membunuh pemuda tersebut untuk kedua kalinya. Agar umat Islam tidak tertipu, Rasulullah SAW memberikan ciri fisik yang sangat detail. Yang pertama adalah tubuhnya pendek, gempal, dan rambutnya sangat keriting. Yang kedua, matanya cacat. Mata kanannya buta dan menonjol seperti buah kurma atau buah anggur ya, yang mengapung. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah di antara kedua matanya tertulis huruf Arab kaf, fa, ro, atau yang kita baca dengan kafir ya, yang hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki iman di dalam hatinya, baik ia buta huruf maupun tidak buta huruf. Hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat membaca kafaroh tersebut. Nah, puncak dari kisah ini adalah ketika Dajjal telah menguasai hampir seluruh dunia dan mengepung kelompok muslim terakhir di Baitul Maqdis atau di Palestina. Di saat waktu sholat subuh tiba, saat Imam Mahdi hendak maju untuk memimpin sholat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari atas langit ke bumi. Nabi Isa turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, Suriah, yang menyandarkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Nah, menurut catatan sejarah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan bergabung dengan pasukannya Imam Mahdi. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, kemudian Dajjal tubuhnya mulai meleleh seperti garam yang terkena air. Dajjal melarikan diri ke arah barat. Namun Nabi Isa alaihissalam mengejarnya dan berhasil menangkapnya di gerbang Lud namanya, sebuah wilayah dekat Tel Aviv, Palestina yang saat ini. Nah, di sanalah Nabi Isa alaihissalam kemudian menghujamkan tombaknya ke dada Dajjal sampai tewas. Kemudian mengakhiri fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Islam memberikan perisai bagi umatnya agar selamat. Islam memberikan perlindungan ya bagi kita agar kita terhindar atau dijauhkan dari fitnah Dajjal. Yang pertama, bagaimana cara supaya kita terhindar dari fitnah atau ancaman Dajjal? Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menghafal dan membaca 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, doa tasyahud akhir. Kita dianjurkan meminta perlindungan dari 4 hal: azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan dianjurkan ketika di tasyahud akhir kita membaca doa tersebut. Yang ketiga, jika mendengar Dajjal telah keluar, diperintahkan untuk menjauh darinya, pergi ke gunung atau Mekah atau Madinah, dan tidak mencoba menantangnya karena kuatnya syubhat atau keraguan yang ia bawa. Jangan sampai kita menantang Dajjal karena kita nggak mampu untuk melawan Dajjal. Yang hanya mampu melawan Dajjal adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap muslim untuk memperkuat fondasi tauhid. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan seorang dari Dajjal bukanlah kecerdasan, melainkan cahaya iman yang ada dalam hati kita masing-masing. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and
share.